Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam. Penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya. Saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, Bertobat, dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa maka kamu akan janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh, bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat.
Kami mengajak jemaat Tuhan untuk bangun berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berada di rumah, yang senantiasa diberkati di dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama menguduskan ibadah Pentakosta kita pada saat ini. Pertolongan kita di dalam jam ibadah memperingati hari turunnya Rohul Kudus. Biarlah berlangsung di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan tangan kasih setianya. Ada salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati di dalam setiap kehidupan kita, nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian nats pembimbing kita pada saat ini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh Allah adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 235 bait yang keempat.
yang diberkati Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku salah dan dosa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa yang senantiasa kami sapa dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap berkat dan pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, di mana kami masih terus diberkati oleh Tuhan hingga pada hari ini. Kami juga menyadari ketika kami menjalani akan hari-hari hidup kami bersama-sama dengan Engkau dan sesama kami, ada salah dan dosa yang juga kami perbuat di hadapan Engkau yang menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami datang tersungkur di bawah kaki kayu salib-Mu, memohon pengampunan atas setiap salah dan dosa yang kami lakukan di hadapan Engkau. Sehingga dengan pengakuan ini, kami layak untuk datang ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus atas kematian-Mu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Ini doa, ini permohonan kami, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 27, baitnya yang pertama dan kelima. Dan saudara sekalian yang senantiasa diberkati di dalam setiap kehidupan kita, yang terus mengangkat hati dan kehidupan kita di dalam ibadah rumah masing-masing. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Demikian berita anugerah bagi kita sekalian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa
dan hukum maut. Kita akan bersama-sama menyambut dari NKB 14 ayatnya yang keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus ku nyatalah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada saat ini. Untuk itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang terus mengasihi kami di dalam kehidupan kami, tak henti-hentinya kami terus mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Ungkapan syukur kami pada saat ini, kami datang dalam persekutuan ibadah bersama-sama dengan Engkau, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Allah hadir di dalam setiap persekutuan kami. Dan kami juga hendak mendengarkan akan sebagian daripada sabda Tuhan. Biarlah hikmat pimpinan Rohul Kudus-Mu akan terus Tuhan, sehingga firman Tuhan ini akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan nama Tuhan yang kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-16. Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ke-16, berduka cita, namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sekali lagi saya akan membacakan di ayatnya yang ke-13 bagi kita sekalian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita baca. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang tetap setia di dalam ibadah-ibadah dalam rumah tangga Kristen. Hari ini seluruh umat Tuhan bersama-sama merayakan sukacita Pentakosta, hari turunnya Rohul Kudus, di mana kita bisa melihat kasih Allah telah dicurahkan bagi kita manusia, sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang senantiasa ada bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam suatu tempat atau kita datang di dalam suatu tempat yang masih baru bagi kita, pertama kali pasti kita akan melakukan suatu hal melalui peta tersebut, di mana kita akan dibantu untuk menemukan tempat yang akan kita tuju, sehingga kita bisa mengetahui ini tempat yang kita datangi. Begitu juga dengan kita manusia, kita juga membutuhkan bimbingan, kita juga membutuhkan pimpinan. Ketika kita masih kecil, pasti kita juga akan dituntun untuk bagaimana berjalan, berbicara, makan yang benar, dan sebagainya. Atau seorang murid perlu dibimbing oleh gurunya untuk bisa membaca, menulis, dan menggambar, dan sebagainya. Itu yang biasanya kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu bagaimana halnya dengan kita manusia yang berdosa, yang merindukan hidup dalam kebenaran? Siapa yang akan menjadi pedoman bagi kita? Saudara-saudara, melalui bacaan kita pada hari ini, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada para murid agar tidak perlu cemas bila waktunya tiba. Tuhan akan meninggalkan mereka, tetapi Roh Kudus akan hadir sebagai penolong bagi mereka. Para murid harus mengerti bahwa kepergian Tuhan Yesus bukan ingin menelantarkan dan merugikan para murid, tetapi sebaliknya membawa kebaikan bagi para murid, di mana Yesus harus pergi sesuai dengan rancangan Bapanya, sehingga Roh Kudus itu dianugerahkan atau diberikan kepada dunia ini. Roh Kudus hanya dapat dicurahkan kepada para murid setelah kepergian Yesus. Dan jika Yesus tidak pergi, maka roh itu tidak akan datang. Karena setelah Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, akan ada penolong yang hadir untuk membimbing dan memimpin dan menemani hidup manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa pimpinan dan bimbingan yang pasti.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang juga senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa kedatangan Roh Kudus itu begitu penting bagi kita sekalian? Seperti yang hari ini kita semua umat Kristen merayakan tentang hari Pentakosta. Dalam nats kita ayat 13 disebutkan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya ialah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus yang juga disebut Roh kebenaran tersebut akan memimpin dan membangun umat ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang harus dilakukan oleh setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Ada dua hal yang menjadi perhatian bagi kita, saudara-saudara kekasih yang senantiasa diberkati di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama yang bisa kita lihat di sini yaitu kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Roh Kudus memimpin dan membimbing kepada manusia untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai kebenaran sejati. Memimpin, membimbing, dan akhirnya membawa kita untuk menerimanya sebagai kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, apabila kita saat ini insaf, sadar akan dosa-dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, jadi pengikutnya dan menjadi anak-anaknya, itu semua bukan karena usaha kita, atau bukan karena kekuatan kita atau kebaikan kita, melainkan karena karya pimpinan dan bimbingan Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Dan tidak semestinya bila kita menyombongkan diri, iman kita kepada Yesus menjadikan kita sebagai manusia baru, manusia yang terus dipulihkan kehidupan kita sebagai manusia yang memiliki hubungan atau relasi yang benar dengan Tuhan dan sesama kita, termasuk juga dengan alam ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Itu kebenaran yang sejati, membangun hubungan relasi antara Allah, membangun hubungan relasi antara sesama, dan membangun hubungan relasi antara ciptaan-ciptaan yang lain di dalam setiap kehidupan kita. Itu kebenaran yang memang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu Roh Kudus akan senantiasa memimpin dan membimbing umatnya untuk hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mewujudkan iman, kasih, dan pengharapan kita di tengah-tengah dunia ini, kita akan pasti berpikir yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga Roh Kudus akan senantiasa membimbing kita bagaimana kita harus bertutur kata yang baik didengar, membangun, menghibur, menguatkan yang penuh dengan kejujuran, dan seterusnya. Bagaimana kita harus bisa melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita. Demikian juga Roh Kudus akan selalu membimbing dan memimpin kita bagaimana kita bersikap dan berperilaku sebagai anak-anak Allah dan anak-anak terang. Sebaliknya, apabila dalam kehidupan kita akan melakukan ketidakbenaran dan penyimpangan terhadap firman Tuhan, Roh Kudus akan terus mengingatkan kita
untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Melainkan kita akan terus dituntun di dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus akan membimbing kita kepada penyesalan sampai kepada pertobatan. Dan dengan demikian, apabila dalam hidup kita dapat melakukan kebaikan, kita dapat melakukan penyesalan, kita dapat melakukan pertobatan, yang berarti hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati di dalam setiap kehidupan kita, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pencobaan saat ini, kita memohon supaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Kita memohon supaya Roh Kudus terus membimbing kita di dalam kebenaran, memimpin kita di dalam hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena hidup di dalam firman Tuhan adalah hidup yang senantiasa akan memuliakan Tuhan. Dengan cara mau mendengar akan setiap hal yang akan ada di dalam kehidupan kita, sesuai dengan suara hati kita atau hati nurani kita, yang tidak dapat kita bohongi di dalam setiap kehidupan kita. Yang sangat sederhana saja ya, di dalam kehidupan kita, yaitu berkata benar, ya, berkata yang baik, berkata yang jujur, adalah bagian di mana kita mau menunjukkan kehidupan yang benar, kehidupan yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita menghayati kembali peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana Tuhan menghendaki kepada kita untuk hidup dalam kebenaran Roh Kudus itu sendiri. Kebenaran yang terus dipimpin, kebenaran yang terus dibimbing dalam seluruh kehidupan kita. Biarlah hati kita terbuka untuk Roh Kudus yang bertahta dan bekerja di dalam hati nurani kita, sehingga kita dapat menerima pimpinan dan bimbingan Tuhan dalam situasi atau kondisi yang tidak menentu. Saat ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kadang kita juga bingung, kita juga takut dan sebagainya. Tetapi ketika kita meminta pimpinan dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita pasti akan dimampukan untuk menghadapi situasi yang sulit saat ini. Kehadiran Roh Kudus membimbing dan menghidupkan setiap kehidupan kita. Bukalah hati kita, bukalah hidup kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita terus dapat memuliakan akan kebenaran dan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Selamat merayakan hari Pentakosta, hari sukacita yang Tuhan sudah berikan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung NKB 96 baitnya yang pertama dan yang kedua.
Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari Saudara Rian. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
kasih buat pujiannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdiri bersama gereja di segala tempat dan abad. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita dengan kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 280. Kita terus, aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Persilakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam kehidupan kami, Allah yang terus kami puji dan kami sembah di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat sabda Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, di mana hari ini kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk dapat mendengarkan akan sebagian daripada firman Tuhan. Firman yang terus akan menuntun dan mengingatkan kami dalam kebenaran yang sejati, yang dipimpin oleh Roh Kudus bagi kita sekalian. Biarlah firman Tuhan ini akan bertumbuh di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja, dengan peristiwa-peristiwa yang dialami di dalam setiap kehidupan kami, termasuk juga dengan peristiwa pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia ini, termasuk juga kami yang ada di kota Wengapu. Biarlah Tuhan sendiri akan terus memampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menghadapi peristiwa pandemi COVID-19 ini dengan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja sebagai satu-satunya penolong dan kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa akan menghadapi semuanya ini dengan tetap berpengharapan hanya kepada Engkau. Engkau terus memberkati pemerintah yang terus bekerja untuk memutuskan mata rantai COVID-19 dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Tuhan
memberkati. Tuhan mampukan mereka untuk terus bekerja dengan tetap merasakan kekuatan dan pimpinan yang berasal dari Tuhan. Termasuk juga pemimpin kami, bupati, wakil bupati, dan seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Sumba Timur ini. Sehingga dengan kekuatan dan kemampuan yang berasal dari Tuhan, mereka tetap terus menjalankan tugas dan panggilan mereka untuk memajukan kehidupan masyarakat dan juga untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Para medis yang terus bekerja di setiap rumah sakit, termasuk juga para medis yang berada di Rumah Sakit Umum Umburarameha. Kami juga berdoa, biarlah mereka terus dimampukan oleh Allah, dimampukan oleh Tuhan untuk tetap ada ketika mereka melaksanakan tugas dan panggilan mereka bersama-sama dengan Engkau. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan akan memampukan mereka untuk menjalani setiap apa yang mereka harus lakukan, sehingga mereka tetap didampingi oleh Tuhan. Orang-orang yang terlibat di dalam memutuskan mata rantai COVID-19, ada TNI, Polri, Pol PP, orang-orang yang berada di garda terdepan COVID-19, relawan dan sebagainya. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga bersama-sama dengan mereka dalam setiap tugas dan pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa bagi pasien COVID-19 yang juga saat ini dirawat di rumah-rumah sakit maupun juga ada yang diisolasi di rumah masing-masing. Tuhan tolong mereka, Tuhan bantu mereka. Tuhan juga kuatkan mereka sehingga mereka boleh dipulihkan bersama-sama dengan Engkau melalui proses-proses yang harus mereka jalani. Termasuk juga dengan saudara-saudara kekasih kami yang sakit baik di rumah maupun juga di rumah-rumah sakit. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tetap senantiasa ada di dalam setiap kehidupan mereka. Bapa Trinate, juga kami serahkan beliau ke dalam tangan kasih-Mu saja, sehingga ia boleh dipulihkan juga bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Orang-orang yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka di tengah-tengah peristiwa iman yang mereka alami. Kami juga terus berdoa bagi setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap rumah tangga Kristen dalam situasi kondisi COVID-19 saat ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan bantu juga mereka untuk keluar dari setiap permasalahan, keluar dari setiap pergumulan yang dihadapi. Karena banyak sekali orang yang menderita akibat dari pandemi COVID-19. Kehilangan pekerjaan, perekonomian, dan sebagainya. Biarlah kasih Tuhan, pimpinan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi penata layanan yang juga melayani ibadah live streaming saat ini. Tuhan juga memberkati dalam setiap pelayanan yang dilakukan, sehingga nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Kami juga terus berdoa bagi penyelesaian pembangunan gedung ibadah GKS Semangat Waingapu. Tuhan juga memberkati sehingga pada waktunya Tuhan dapat terselesaikan bersama-sama dengan Engkau. Setiap orang yang terlibat di dalamnya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Yesus buat setiap hal yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Ini doa, ini permohonan kami hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. NKB 100.
bait 1 dan baitnya yang kedua. Kasih Allah senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kami juga memberikan berkat yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami ini, sehingga dapat dipergunakan untuk setiap pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Dan nama Tuhan yang terus dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Kasih Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Pertolongan Tuhan selalu nyata bagi kita sekalian. Roh Kudus terus akan menuntun dan membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya terus menyertai, menuntun dan menopang saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. NKB 104 baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Apinya berkobar dalam hatiku, girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhan.
berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku menggalakkan seteru. Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Demikian ibadah live streaming kita pada saat ini dalam rangka kita merayakan sukacita Pentakosta. Tuhan memberkati kita dan shalom. Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam. Penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat.